Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring walaupun kita melalui ruang virtual belajarnya di sini, karena kita tahu hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Baik, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita mengendahkan tangan untuk berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Baik, anak-anakku semuanya, kita alhamdulillah sudah berdoa. Sebelum kita mulai, Bapak mau ngecek dulu nih, kira-kira siapa yang tidak hadir ya, tolong absensinya melalui WA group ya, yang tadi sudah Pak Bari. Jadi nanti di WA group kalian mengisi link absen ya. Baik, sebelum kita memulai pelaksanaan pembelajaran secara daring, kita cek dulu perlengkapan, apakah kalian sudah menyiapkan buku pelajaran pendidikan agama Islam dan juga menyiapkan kertas. Terus kemudian LKPD yang sudah Pak berikan di grup WhatsApp udah di print kan? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, semuanya kalian siapkan di dekat kalian sambil kalian menyaksikan, menonton pembelajaran daring melalui internet atau melalui YouTube ini. Baik, anak-anakku, untuk meningkatkan karakter nasionalisme kita, mari kita bersama-sama mendengarkan dan juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Kita mulai ya, kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan lagu kebangsaan kita mampu meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita tercinta. Baik, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi materi kita pada pertemuan ini, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Flashback ke belakang terkait dengan kemampuan yang kalian sudah miliki. Kita sama-sama tahu ketika di SMP kalian pasti mempelajari Asmaul Husna, ya kan? Nah, tentunya ketika kalian sudah mempelajari, mari kita isi nih jawaban kotak ini, kira-kira ya. Ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Kalian isi ya. Pintar. Terus kemudian ada berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, kalian isi. Bagus. Sudah tahukah dasar hukumnya? Dalilnya? Nah, kalian isi ya di dalam catatan LKPD, ada ya yang sudah Bapak berikan. Terus kemudian mengapa harus tahu Asmaul Husna? Siapa yang mau menjawab? Nah, silakan, hebat, kalian luar biasa sekali. Terima kasih. Nanti secara konsep, pengertian, jumlah dan dalil, ya. Terus mengapa harus tahu Asmaul Husna? Kalian sudah memahami, ya. Ini karena prasyarat materi pembelajaran kita ini ya. Nah, Bapak akan memberikan persepsi ini ya, amati gambar di bawah ini. Ya. Kira-kira apa yang kalian tangkap atau kalian pikirkan dari gambar yang ada di bawah ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ya, boleh kalian komen di grup WhatsApp atau juga komen di link YouTube di bawah, komen di YouTube ini. Kira-kira apa nih ya? Ini ya bagus sekali sudah mengamati. Jadi tentunya ini adalah orang yang sedang berzikir. Berzikir ini adalah mengingat Allah. Mengapa kita perlu berzikir? Ya tentunya agar kita senantiasa mengingat dan juga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di sini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya, kita tahu bahwa Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, sering kita gunakan saat kita berzikir, saat kita berdoa. Bagus. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuannya, harapannya nanti anak-anak ini mampu ya menganalisis makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin ya. Di sini ya, nih Al-Jami, Al-Adlu dan Al-Akhir. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir dan dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pada intinya kalian mampu menghubungkan makna
dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah goal, tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat anak-anak? Masih dong, harus semangat ya. Nah, Bapak di sini akan menayangkan ini sebagai orientasi masalah karena pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mana pembelajaran berbasis masalah. Jadi kali ini yang pertama Bapak memberikan sebuah tayangan. Coba nanti kalian lihat tayangan ini betul-betul ya. Nanti kita sama-sama ada yang berpendapat, tolong nanti kirim tanggapannya, pendapatnya, komentarnya bisa melalui grup WhatsApp atau bisa melalui komen di bawah ini di link YouTube ya. Oke, kita sama-sama kita cek. Baik, terima kasih sudah sama-sama melihat tayangan ini kan. Jadi kira-kira apa masalahnya ini? Ayo, siapa yang mau memberi jawaban, mau memberi komentar, silakan. Bapak tunggu di grup WhatsApp. Silakan. Oh iya, pintar ini si Bella ya. Betul ya, masalahnya adalah adanya pembunuhan ya. Jadi orang dibunuh itu kan bagian dari masalah ya. Jadi kalau orang meninggal yang secara baik itu kan juga tidak termasuk ini masalah ya. Namun kalau orang meninggal tapi proses meninggalnya ini kaitannya dengan proses tawuran, ini juga berkaitan masalah. Oh ya, ini ada lagi, bagus. Betul, ada proses tawuran, perilaku tradisi negatif ya. Jadi itu ya masalah juga tawuran. Ya, sama siswa pelajar ini ada tawuran ya yang disampaikan di sini. Dan juga ini tradisi yang negatif dan juga tidak perlu dicontoh, itu masalah ya. Jadi oke, mantap, semuanya udah bagus. Itulah masalahnya. Mengapa kok bisa terjadi pembunuhan atau bisa terjadi tawuran yang mengakibatkan pembunuhan? Disitulah masalahnya. Ada apa ini? Ya. Nah, nanti inilah masalahnya. Mari kita berangkat dari masalah ini untuk belajar materi kita. Oke? Nah, jadi kita akan membicarakan tentang 7 Asmaul Husna ya. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Yang pada nantinya kalian akan meneladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah, tugas kalian apa? Setelah kalian tadi melihat video tersebut, ada persoalan masalah ya. Kalian coba kaitkan. Nah, apakah ada korelasi dengan tidak dekatnya siswa tersebut yang tawuran ya, tidak dekatnya siswa tersebut yang tawuran dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memiliki perilaku yang di luar hal yang tidak baik. Nah, artinya dia di luar kebaikan lah, dia di luar yang seharusnya sebagai pelajar yang harusnya belajar ya, harus ke sekolah, namun ini tawuran. Nah, coba nanti kalian buatlah peta konsep di sini. Inilah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tadi ya. Paham ya? Nah, sebelum ke arah kalian membuat peta konsep, Bapak akan membimbing kalian ya melalui video pembelajaran ini ya. Pokoknya pembelajaran kita itu selalu menyenangkan ya. Jadi menggunakan teknologi terus lah ya, karena kita di zaman pandemi ini ya, sehingga semua harus selalu menjaga protokol kesehatan, harus dari rumah, tidak boleh berkerumun, dan juga selalu cuci tangan ketika keluar dan menggunakan masker. Baik, kita lihat video, simak pembelajaran ini ya. Inilah menjadi bimbingan dari Bapak untuk kalian menyelesaikan persoalan yang tadi ya. Kira-kira apa tuh hubungannya? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saya banggakan? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat untuk belajar dan berprestasi walaupun dalam posisi pandemi COVID-19 seperti hari ini. Alhamdulillah, anak-anakku, di sini Bapak akan memberikan sedikit bahan ajar materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, peta konsep pembahasan kita, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna tentunya. Nah, peta konsep pembahasan kita ini ya, kita akan mengetahui apa sih arti dari Asmaul Husna, dalilnya itu seperti apa. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini itu ada 7 anak. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Ahir. Ya. Apa sih ketujuh ini? Nanti kita sama-sama belajar. Dari ketujuh ini nanti kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Kata kuncinya kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Baik, kita langsung saja masuk apa itu sih Asmaul Husna? Ayo, Pak. Bentar ya. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama asma, yang artinya nama, dan yang kedua husna yang artinya baik dan atau indah. Jadi kalau kita simpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kan. Nah, kemudian dalilnya, dalil Asmaul Husna di sini diterangkan dalam surat Al-Araf. Walaupun masih ada dalil lain anak-anak, seperti surat apa ayat 8. Dan juga masih ada yang lainnya. Nanti anak bisa cari dalil Asmaul Husna yang lain selain surat Al-Araf dan surat Al-Qaf. Itu kalian cari. Mari kita baca anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya, Asmaul Husna. Itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-Araf ayat 180. Inilah dalilnya. Ya, baik, kita masuk ke Asmaul Husna Al-Karim. Yang pertama ya, Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim secara bahasa itu Allah yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah. Kemudian secara istilah adalah bahwa Allah SWT yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki pada semua makhluknya. Jadi Allah suka memberi rezeki pada semua makhluk. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Infitar ayat 6. Kemudian perilaku yang bisa kita teladani, ini yang kita teladani ini. Yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk bersedekah dan infak di masjid. Sisihkan uang. Kemudian membantu teman yang kesulitan. Ketiga, jamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuannya. Terus jamu tamu kalau ada kawan datang main kita jamu. Yang kedua itu Al-Mu'min.
Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Secara istilah, al-mu'min adalah dia yang maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dalil dari al-mu'min ada terdapat dalam surat Al-An'am ayat 180. Nah, ini contoh perilaku yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian harus menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Jika kalian menemani al-mu'min, maka kalian senantiasa menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan diri dari dan paku atau paku di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Yang ketiga, ini posisi COVID hari ini, kalian harus memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Itu ya. Bagian dari al-mu'min. Dan yang ketiga yaitu al-wakil. Wakil artinya secara bahasa maha mewakili atau memelihara. Dan secara istilah adalah Allah SWT yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya. Dalil dalam al-wakil ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 62. Contoh perilakunya, contoh perilakunya yang pertama, menjaga dan saling menyayangi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kalian di rumah, jagalah dan saling menyayangi. Di masyarakat begitu juga. Yang kedua, menjadi pribadi yang mandiri. Lakukan pekerjaan tanpa merepotkan orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT tidak akan merubah nasib apabila kita tidak mau berusaha. Ingat, menjaga. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mencapai apa yang diinginkan. Dan yang keempat, al-matin. Artinya secara bahasa itu maha kuku. Secara istilah, Allah SWT adalah zat yang maha sempurna, maha kuku dalam kotak-kotaknya. Dalil dari al-matin terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dan ajakan orang lain untuk berbuat jahat atau berbuat tercela atau berbuat buruk. Ingat, kita ketika mengenal al-matin, percayai meyakininya, maka kita tidak pernah terpengaruh rayuan dan ajakan orang lain dalam berbuat jahat atau tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berpegang teguh dalam pendirian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, al-jami. Al-jami artinya secara bahasa maha mengumpulkan dan maha menghimpun. Secara istilah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 9. Contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bersosialisasi dan bermasyarakat agar dapat bermanfaat. Ini al-jami. Kemudian selanjutnya yang keenam, al-adlu. Artinya secara bahasa adalah maha adil. Secara istilah, adil adalah bahwa Allah SWT maha adil dan keadilan Allah SWT tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dalilnya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 115. Contoh perilakunya apa anak? Ini ada yang pertama. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau contoh perilaku. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang itu saudaranya. Jadi kita tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan dari kezaliman. Jika kalian punya peran juga dalam menjaga kezaliman orang lain maupun lingkungan di lingkungan sekitar anak-anak. Yang ketiga, selalu memposisikan sesuatu pada tempat dan porsinya. Ingat, adil itu bukan sama rata.
Adil itu menempatkan posisi pada tempatnya dan posisinya. Next yang terakhir itu al-akhir. Artinya secara bahasa yaitu maha akhir. Secara istilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kala semua makhluknya hancur. Jadi Allah ini maha kekal di atas kekalannya. Dalilnya dalam terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 3. Contoh perilakunya saja ya. Pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu patuh dan hormat pada orang tua di rumah, kemudian kepada guru di sekolah. Namun ingat dalam hal kebenaran dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dan menjauhi segala larangannya dan tidak sombong. Nah, ini ya. Kita harus tidak sombong. Kenapa? Karena semuanya titipan dan akan berakhir, kita akan meninggal, mati. Kita tidak akan. Dan kita berperilaku meninggalkan larangannya, maka kita bisa mengumpulkan bekal kita untuk hidup di akhirat. Jadi rangkumannya apa nantiku? Ya, namanya di sini Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu. Jadi antara dalil dari Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 108. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Terus kemudian dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat yang wajib dipercayai dan diteladani, dijadikan petunjuk hidup dari Al-Hakim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Abdu dan Al-Akhir. Kita tadi sudah terangkan contoh perilaku itulah yang nanti kalian jadikan petunjuk jalan hidup ya, di masyarakat, di lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, sebelum Bapak tutupan sesi ini, tentu kita lakukan uji kompetensi dia. Ini tidak banyak. Kita yang pertama dulu. Allah SWT memiliki nama yang baik yang seharusnya ditiru oleh umat manusia. Islam dalam kehidupan sehari-hari, nama-nama baik tersebut dinamakan dengan titik-titik. A. Asmaul Hasan, B. Asmaul Khair, C. Asmaul Sahih, D. Asmaul Husna, E. Asmaul Sunnah. Baik anak-anak, Wahid, Isnain, Salasa. Jawabannya adalah D. Asmaul Husna. Kemudian soal nomor 2 ya. Ini adalah surat Al-A'raf ya. Kita sudah membaca bersama di depan. Dari ayat di atas, apa yang surat Al-A'raf ini memerintahkan untuk titik-titik. A. Berzikirlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. B. Beristighfar kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. C. Memohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. D. Bertafakkur kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. E. Berdialog kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Baik, Bapak hitung mundur. Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah C. Kita memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, menurut hadis Nabi Muhammad SAW, jumlah Asmaul Husna adalah titik. Ini A 99, B 89, C 79, D 69, E 59. Ayo, kalian jawab, Bapak mundur. Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah A. Kemudian yang keempat, dalil nakli bahwa Allah SWT yang menerangkan Asmaul Husna terdapat dalam atau bahwa Allah SWT mempunyai Asmaul Husna terdapat dalam titik. Quran surat Al-A'raf ayat 110, B. Quran surat Al-A'raf ayat 110, C. Quran surat Al-A'raf ayat 110, D. Quran surat Al-A'raf ayat 170, dan E. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Baik anak-anak, jawab. Bapak Ibu mundur, Salasa, Isnain, Wahid. Jawabannya adalah E. Baik anak-anak,
Itu saja. Kalian hitung tadi jawabnya berapa, yang betul berapa. Nah, kalian tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Pesan Bapak, tetap semangat untuk belajar dan berprestasi walaupun pembelajaran kita secara daring, dilakukan secara online karena di tengah masa pandemi COVID-19 kita harus mengikuti peraturan dan aturan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari Bapak, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bahan ajar dan sederhana ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar dan untuk menambah wawasan kalian terhadap materi Al-Quran Allah SWT. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak-anakku yang saya banggakan, kalian sudah melihat kan video pembelajaran yang sederhana tadi secara pendek. Itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi dari masalah yang tadi Pak munculkan di atas, jadi tugas kalian tadi kan menyelesaikan masalah melalui peta konsep. Artinya kalian mencoba membuat peta konsep dari ketujuh Asmaul Husna itu yang tadi dijelaskan. Kemudian kalian tarik contoh hubungannya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah yang kalian nanti tugasnya dalam menyelesaikan persoalan yang tadi Pak uraikan di depan. Baik, jika kalian sudah mengerjakan, ya, Bapak beri waktu, kalian bisa mengirimkan hasilnya, karya-karyanya untuk biar Pak nilai melalui link Google Drive, ya, yang bisa nanti kalian bisa lihat di sini, ya. Jadi nanti Pak beri waktu, kita mulai mencoba mengembangkan yang tadi kita dapatkan dari pencarian informasi dan melihat video pembelajaran untuk menyelesaikan persoalan, permasalahan. Maka setelah kalian sudah selesai membuat karya itu, kalian sajikan melalui link Google Drive, ya. Kenapa kok lewat Google Drive? Karena ditakutkan melalui grup WhatsApp, ya, nanti terlalu ini banyak memorinya, HP-nya takut penuh, ya. Jadi kalian manfaatkan Google Drive karena Google Drive ini sangat banyak manfaatnya, bisa kalian gunakan untuk mengupload tugas, mengupload dokumen dan sebagainya, ya. Linknya ini, ya, nanti Pak share linknya di grup WhatsApp. Baik anak-anak, ya, Bapak beri waktu kalian sekarang mengerjakan, ya. Mulai membuat peta konsep. Baik, selanjutnya setelah kita tadi sudah mengirimkan di Google Drive, nanti Pak cek satu persatu, ya. Kita coba menarik kesimpulan dan mengevaluasi yang tadi sudah Pak lihat dari beberapa yang sudah mengirim peta konsepnya, ya. Walaupun ada yang masih ada beberapa poin yang memang nanti menjadi masukan dari Bapak, nanti Pak masukannya melalui grup WhatsApp terkait hasil-hasil yang sudah kalian buat untuk ini, ya. Nah, kita coba tarik kesimpulan apa sih yang kemudian menjadi yang berkaitan berhubungan dengan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari sih. Nah, yang bisa kita teladani, ya, bisa kita teladani. Nah, ini penerapan perilaku yang meneladani dari sifat Asmaul Husna, ya. Jadi apa yang kita teladani sih dari sifat-sifat Asmaul Husna? Yang pertama, jadilah orang dermawan, ya.
jadilah orang dermawan. Ini adalah cerminan dari Al-Karim. Ya. Jadi perilaku keteladanan yang bisa diambil dari Al-Karim adalah kita jadilah orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang jujur dan memberikan rasa aman. Ini adalah cermin dari Al-Mu'min. Nah, jadi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus selalu berperilaku jujur, ya. Karena apa? Sebagai siswa itu harus jujur. Ya, siswa itu punya prinsip atau punya bahasanya itu pedoman dulu ya, waktu bapak dari siswa itu dulu salah boleh, tapi kalau bohong itu tidak boleh. Nah, gitulah sederhananya. Jadi kita harus selalu jujur. Kita sebagai pelajar salah tak masalah, karena kita sebagai sedang melaksanakan proses pembelajaran. Tapi kalau bohong itu tidak. Memberi rasa aman. Nah, di masa pandemi seperti ini kita selalu memberi rasa aman terhadap sesama. Bagaimana caranya? Ya ketika kita keluar kita memakai masker. Ketika kita pulang-pulang dari mana, berjalan membeli sesuatu, jangan makan di situ, bawa pulang. Nah, setelah kita pulang sampai rumah kita cuci tangan. Nah, itulah. Itu namanya memberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang senantiasa bertawakal. Ini adalah dari al-wakil. Ya, bertawakal di sini kita berserah diri kepada Allah. Karena apa? Allah itu al-wakil, maha memelihara, mengurusi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, jadi Allah lah yang berkehendak. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki pribadi yang kokoh, teguh dan kuat. Ya, dia cermin dari al-matin. Kita tidak boleh goyah. Ya, tidak boleh goyah dengan rayuan atau iming-iming yang memang di situ menjerumuskan kita. Kemudian yang kelima, berkarakter pemimpin yang mempersatukan umat, ya, cermin dari Al-Jami. Nah ini. Nah, ya jadi ketika kita mencerminkan dari Al-Jami, maka kita harus bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan umat, yang menjaga kesatuan dan persatuan umat masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh menjadi pemimpin yang hanya mementingkan golongannya sendiri. Yang keenam, berlaku adil dalam pikiran dan perbuatan, cermin dari al-adlu. Mana kita harus berbuat adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cermin dari al-akhir, ya. Jadi di sini apa yang bisa kita kaitkan dengan persoalan yang di depan? Adanya tawuran. Nah, berarti ketika ada siswa yang tawuran, ya, ketika ada siswa yang tawuran sampai menimbulkan masalah terbunuh, orang terbunuh itu masalah nggak karena tawuran? Ya masalah. Ya. Terus kemudian kenapa siswa seharusnya belajar, kan malah tawuran, gitu? Itu masalah. Lah kenapa kok dia bisa tawuran? Ya ini, berarti dia belum meneladani dan mengamalkan sifat-sifat dari Asmaul Husna, yang mana sifat Asmaul Husna itu dia itu kokoh pendirian, ya. Kemudian memberi rasa aman. Nah, sesama manusia memberi rasa aman. Dia senantiasa mempersatukan umat, bukan malah berselisih. Nah, maka tawuran itu kan berselisih. Jadi dia tidak mencerminkan Asmaul Husna al-Jami. Tawuran itu kan biasanya rame-rame, rayuan dirayu, ayo ikut-ikut. Berarti dia tidak memiliki pendirian yang kokoh. Nah, kalau kita punya ini semua, insya Allah, ya, saya yakin kalian sebagai manusia, sebagai pelajar, saya yakin akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Dengan kita meneladani sifat Asmaul Husna, apalagi kita menghafalnya, kita berzikir dengan menyebut namanya, insya Allah hati kita akan selalu tenang, kita akan selalu baik, dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik, yang buruk, ya. Itulah, itu kaitannya, ya. Jadi persoalan yang tadi kita di awal, disitulah titik temunya, ya, titik temunya di situ. Nah, baik, sebelum kita mengevaluasi, kita dari habis belajar capek, ya, penat, lelah, kita senam dulu, ya, senam semangat. Nah, kayak semangat agar kita pikirannya
enak lagi ya, kita lakukan ice breaking ya, ice breaking ya. Mau semuanya ya, kita ikuti video ice breaking ini ya. Ayo semua anak-anak, kita ikut ya. Ikut ya, kita mulai ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti senam ya, sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan dengan kita senam ice breaking tadi, kita semakin semangat walaupun pembelajaran kita secara daring, jarak jauh ya. Kalian di rumah, bapak di rumah, ya kita mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Ya, jadi kita lanjut. Nah, ini ya, kita evaluasi pembelajaran kita. Ya, bisa kalian akses melalui online juga ya, melalui aplikasi Live Worksheet ya. Di sini linknya udah ada ya, nanti Bapak berikan di grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak berikan di grup WhatsApp. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Bisa melalui kolom WhatsApp ya, WhatsApp, juga bisa melalui komentar ya. Nah, kita masuk kepada refleksi dan tindak lanjut anak-anak. Kira-kira apa ekspresi kalian hari ini ya? Setelah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir, apakah kalian bahagia, senang, semangat, atau malah kalian loyo? Ekspresi kalian bagaimana? Bisa kalian komen di grup WhatsApp ataupun juga di komentar ini ya, di bawah di YouTube ini ya. Mudah-mudahan kita itu selalu ceria ya. Jadi, nah, apa sih? Kita akan masuk kepada refleksi apa sih yang kita pelajari hari ini ya. Ayo, siapa yang mungkin mau memberikan tanggapan ya, boleh langsung Bapak tunggu di grup WhatsApp ya, atau juga langsung melalui di sini. Silakan apa saja ya yang mau memberi tanggapan. Kita sama-sama nih melakukan refleksi pembelajaran kita selama dari proses awal sampai proses akhir ya. Oh iya betul ya, jadi yang kita pelajari tadi tentang makna Asmaul Husna,
tentang jumlah Asmaul Husna, tentang yang selanjutnya dalilnya dalil Asmaul Husna, terus kemudian hadis yang menerangkan ada 99 Asmaul Husna, terus kemudian makna Al-Karim, Al-Wakil, Al-Jami, ya, terus kemudian Al-Matin, Al-Adlu, kemudian Al-Wakil, Al-Akhir, ya. Kita sudah mempelajari itu semua tadi ya. Terus contoh-contoh perilakunya, penerapannya, kita harus jadi orang yang dermawan, kita harus jadi orang jujur, harus jadi orang yang yang memberikan rasa aman, orang yang berkarakter pemimpin yang menyatukan umat. Kita juga harus bertawakal kepada Allah. Kita harus bisa mengokohkan diri ya, teguh pendirian, tidak mudah terayu oleh hal-hal yang tidak baik. Terus kita juga harus berperilaku adil, ya, adil, bertanggung jawab, ya, terus juga harus suka menolong. Terus juga yang terakhir kita harus bertakwa, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu sebaik-baiknya orang kembali atau orang meninggal itu dalam keadaan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Baik, itulah penguatan tindak lanjut refleksi kita ya hari ini ya. Kemudian ini penguatan karakter yang harus kalian kuatkan ya. Gimana nilai religius kalian walaupun di rumah, kalian harus tingkatkan, rajin sholat, rajin puasa, kalau perlu kita berdoa dengan menyebut lafaz-lafaz Asmaul Husna, karena kita sudah tahu ya, kita dengan menyebut lafaz Asmaul Husna ini sangat luar biasa ya. Kemudian nasionalisme kita harus ditingkatkan ya. Mudah-mudahan COVID pandemi ini cepat berlalu, kita mengikuti protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan itu bagian dari nasionalisme. Memberi rasa aman ya, kita pergi keluar selalu menjaga masyarakat, lingkungan, sahabat dan lain sebagainya. Disiplin ya dalam belajar, kalian harus disiplin ya, percaya diri, kemudian jujur, tangguh kokoh hadapi cobaan, dan kedelapan tanggung jawab. Terus kemudian berperilaku adil, dan yang paling penting karena masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan COVID-19 ini, coronavirus ini cepat hilang dari muka bumi atau minimal cepat teratasi sehingga bisa terkontrol dan bisa kembali lagi pembelajaran tatap muka ya. Nah, anak-anakku, kita masuk kepada penutup. Mari kita bersama-sama berdoa ya untuk menutup proses pembelajaran daring kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya, kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita diawali tadi mulai belajar kita dengan berdoa, diakhiri kita dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa memberikan dampak berkah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan bermanfaat. Dalam belajar dimudahkan untuk memahami, dalam bekerja ataupun dalam menjalani kehidupan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka itu saja yang bisa Bapak berikan. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan, sudah
ikut belajar bersama dengan Bapak walaupun dalam keadaan pandemik. Ya, tetap semangat untuk belajar, pesan Bapak tetap semangat belajar, berprestasi di masa pandemik ya. Dan juga ingat patuhi protokol kesehatan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita patuhi protokol kesehatan ya. Jiwa kita harus kokoh ya. Gak usah rayuan orang kawan-kawan tak pakai masker kita terayu ikut-ikutan, itu jangan, karena kita harus memiliki kokoh pendirian ya, seperti yang kita pelajari pada hari ini tadi ya. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan coronavirus 19 ini cepat hilang, cepat selesai, bangsa kita, negara kita cepat aman kembali, normal kembali, dan juga kita juga bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya, dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.